wabarakatuh. Saya Aisyah Skalingga dengan NIM 0309212042 akan menjelaskan tentang hakikat peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu definisinya. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Hasan Basri, dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, hakikat peserta didik merupakan darah daging sendiri dan pendidik sebagai orang tua dalam keluarga pendidikan. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, peserta didik adalah seluruh insan yang dalam proses perkembangan ke arah yang lebih baik dalam unsur jasmani, rohani, dan keutamaan lainnya. Sebagai contoh, yaitu anak yang masih kecil yang belum bisa berbuat apa-apa, lalu kemudian diajari secara perlahan beberapa hal seperti merangkak, berjalan, dan lain-lain, sehingga anak tersebut mampu mengerjakan semua hal ini. Dalam hadis tentang keutamaan peserta didik yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Abu Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'umtu wal ma fiha illa zikrullahi wa ma wal huwa alimi muta'allim, yang artinya dari Abu Hurairah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk, kecuali zikrullah dan hal-hal terkait dengannya, alim atau guru, dan peserta didik. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa salah satu yang tidak terhindar dari kutukan Allah adalah peserta didik. Hal ini karena peserta didik merupakan sosok yang sedang mencari kebenaran, yaitu dengan menuntut ilmu. Sehingga ketika pendidik telah memiliki ilmu, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran filosofis pendidikan Islam. Dalam bukunya Samsul Nizar yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, pendekatan historis, teoritis, dan praktis yang dikutip dari bukunya Ahmad Demarimbah dengan judul buku Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, bahwa dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki jumlah, potensi, atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini, peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Dari segi rohaniah, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan melalui paradigma tersebut, bahwa peserta didik merupakan subjek dan objek pendidikan yang memerlukan bimbingan orang lain atau pendidik untuk membantu mengarahkannya, mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membimbingnya menuju kedewasaan. Potensi suatu kemampuan dasar yang dimilikinya tidak akan tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa bimbingan pendidik. Dalam arti khusus dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, peserta didik adalah seluruh al-insan al-samsul nizar filsafat pendidikan Islam Basyar atau Bani Adam yang sedang berada dalam proses perkembangan menuju kepada kesempurnaan atau suatu kondisi yang dipandang sempurna atau al-insan al-kamil. Terma al-insan al-basyar atau Bani Adam dalam definisi ini memberikan makna bahwa
kedirian peserta didik itu tersusun dari unsur-unsur jasmani, rohani, dan memiliki kesamaan universal, yakni sebagai makhluk yang diturunkan atau dikembangbiakkan dari Adam. Perkembangan dalam pengertian ini berkaitan dengan proses mengarahkan kedirian peserta didik baik dari fisik atau jismiyah maupun dari diri psikis atau ruhiyah, akal, nafs, qalb, agar mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara sempurna. Contohnya, ketika dilahirkan, fisik manusia dalam keadaan lemah dan belum mampu mengambil atau memegang benda, dan kaki belum mampu melangkah atau juga berjalan. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal adalah di mana pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja, berencana, dan sistematis untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan Islam secara yuridis diungkapkan dalam peraturan pemerintah yang menyebutkan Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Tsanawiyah MTS, Madrasah Aliyah atau MA. Nilai pendidikan karakter yang telah dirumuskan oleh Depdiknas yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan non-formal merupakan salah satu layanan pendidikan yang sifatnya sebagai pengganti, penambah maupun pelengkap pendidikan formal. Visinya pun sama dengan pendidikan formal, yaitu sebagai medium pembelajaran atau pendidikan sepanjang hayat. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan yang ada, maka hasil yang didapat dari pendidikan non-formal ini juga dapat disetarakan fungsinya dengan pendidikan formal. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat tersebut, peran satuan pendidikan non-formal menjadi strategis. Pendidikan non-formal yang diartikan dalam semua proses pembelajaran di luar lembaga pendidikan resmi atau selain dari pendidikan berasal dari sekolahan. Meski demikian, pendidikan ini juga memiliki jenjang serta tingkat yang diatur secara otonom dari lembaga non-formal tersebut. Menjadi lembaga pendidikan di luar pendidikan di sekolahan tidak membuat pendidikan non-formal menjadi layu dan mudah terbawa angin. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.